kebayang gak sih ketika kita tahu gitu ya bahwasanya apa yang keluar atau tercurah dari kita, mau itu positif or negatif, itu tuh pasti nular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Balik lagi di Cerita Bibu yang hari ini lagi ungu-ungu ya. Ada apa nih? Semoga dengan warna yang ceria yang gue pakai ini bisa bisa membuat ekspresi gue ngikut ke sini. Ada tuh baju memberikan energi yang baik gitu ya. Buat lo yang sedang menonton, buat lo yang semoga dalam kondisi yang baik, sehat juga gitu. Dan kali ini cerita Bibunya nih nggak sendiri. Gue tuh mau mengajak seorang teman lama yang gue udah lama banget nggak ngobrol. Gue ketemu juga di awal-awal karir gue waktu dahulu kala itu. Pas ditanya-tanya, kita tuh ya ketemu 11 tahun lalu. Masa sih? Ada Jili. Hai. Hai Jil, apa kabar Jil? Baik banget. Gimana, enak ya kita ngobrol-ngobrol pakai piyama gini ya? Ya, nggak apa-apa ya, ini baru pertama kali loh. Jadi tadi Jili waktu main ke rumah bilang, "Kah, ini beneran nih kita pakai piyama?" Iya, udah sekali-sekali kita pajamas party ya kan. Biar kita cuman berdua doang karena kondisi gitu. Jil, apa kabar Jil? Baik, super duper luar biasa. Super duper luar biasa. 11 tahun kita gak ketemu. Yes. Jadi dalam rangka silaturahmi 11 tahun gak bertemu, banyak banget yang pengen kita obrolin. Karena kita tuh punya profesi yang rada sama. Yes. Cuman ternyata beda bidang gitu ya. Tadi kita sempat ini off the record nih, kita sempat ngobrol tentang gimana Jil kerjaan lo gitu. Terus Jili juga nanya tentang kerjaan gue gimana gitu. Ternyata satu benang merah yang kita dapetin adalah ya ampun, pleasing people tuh gitu ya. Karena kita harus selalu Yes. kan kayak harus terlihat selalu menyenangkan. Terlihat menyenangkan karena mungkin bisa dibilang kita cukup menjadi garda depan dari nama yang kita bawa di belakang kita. Of course. Gitu. Meskipun ternyata ya beda kalau misalnya dulu gue mengawali karir gue dari siaran gitu. Kalau Jili di bidang apa tuh Jil, kalau boleh tahu, kasih tahu ke teman-teman Aku sih juga. kantoran kayaknya. Kantoran ya. Gue kantoran abis. Nah, jadi Jili tuh adalah yang anak kantoran banget. Yes. Sedangkan gue tuh anak yang freelancer total gitu. Pokoknya siaran, nge-MC, nge-host yang gitu. Tapi sama-sama ketemu orang. Tapi ternyata beda ya. Maksudnya lo di sini Jil, maksudnya di pekerjaan lo menghandle orang-orang yang juga orang-orang kantoran. Yes. Kalau gue harus menghandle both. Karena gue ketemu sama orang kantoran yang adalah klien gue. Tapi gue juga ketemu sama teman-teman gue yang kadang gue ajak ngobrol juga gitu di berbagai kesempatan. Yang ternyata gue jadi baru menyadari bahwasanya ketika kita ketemu sama orang, maksudnya ini secara profesional ataupun enggak, yang namanya isi hati itu bisa beda sama ekspresi. Setuju nggak? Banget. Coba kalau di kerjaan lo deh Jil gitu, ada gak sih momen yang lo mungkin bisa inget dan tidak akan terlupakan ketika let's say nih ya, lo mungkin lagi ketemu sama orang yang lo belum pernah ketemu nih gitu, terus kemudian ternyata zong gitu. Lo pernah ada gak cerita kayak gitu Jil? Sering banget. Ini sering banget. Apalagi sebelum pandemi ini kan Jakarta lagi macetnya luar biasa. Betul. Ya kan? Udah berusaha jalan serapi secantik mungkin, ternyata jalanan macet total. Itu udah kesel banget. Terus sempat kendaraan diserempet juga gitu ya. Mood hancur. Parah. Terus mesti pakai heels juga ya, secara kantoran kan. Kantoran, betul. Nah, betul. Ketemu harus, "Hai Mbak, sorry banget ya." Padahal bukan gara-gara gue macetnya gitu ya. Tapi kita dituntut untuk mana mau. Maksudnya kebayang gak kita lagi mau on the way meeting, terus abis itu meeting itu kan pasti harapannya deal dong. Yes. Ya gak sih? Gitu. Cuman mood lagi acak adu total. Disitulah kita akhirnya ya kalau misalnya kalian pernah dengar juga di channel YouTube-nya Obrolan Mbak Bibu, di podcast bukan podcast ya, di Cerita Bibu lebih tepatnya, gue pernah sharing soal smiley voice. Nanti kalian bisa lihat karena smiley voice yang gue lihat dari Jili juga luar biasa. Dia tuh senyum loh. Kadang pegel ya. Pegel. Biasanya malam hari kita gini-gini nih, urut rahang gitu kan. Ntar latihan deh gue. Latihan gitu. Karena kadang tuh ternyata yang menjadi kunci itu adalah kalau di gue ya smiley voice. Kalau di lu Jil, apa yang biasanya membuat lo bertahan yang padahal ekspresi lo nih nggak sesuai nih sama isi hati. Biasanya lo gimana figure out ya?
Senyumin aja. Senyumin juga kan? Serius itu udah the best way, best way. Bener-bener. Dikit-dikit senyum, dikit-dikit senyum. Asli. Jadi jangan dikira nih orang yang doyannya senyum gitu, struggle is real. Sulit loh senyum setiap saat sama orang gitu ya. Dengan harapan ya tentu lagi-lagi kan kalau dari kerjaan kita masing-masing kita punya tanggung jawab untuk let's say kamu harus menjadikan meeting itu kemudian berujung menjadi closing gitu ya. Kalau aku mungkin juga harus akhirnya memikat hati klien untuk akhirnya dia jadi pakai gue nih atau dia jadi beriklan nih di gue gitu ya. Itu ya seluk beluk yang biasa kita dapati lah gitu. Karena kalau gue boleh cerita Jill di kerjaan gue ya, sebagai podcaster gitu, itu kan kita harus selalu memberikan yang terbaik dong. Pasti. Gitu. Padahal sebenarnya ada kondisi-kondisi yang mana nggak tahu deh kelihatan atau enggak gitu ya sama pemirsa gitu. Kalau sebenarnya gue nih moodnya lagi kurang asik gitu. Tapi lagi-lagi kalau customer, klien tuh untuk pekerjaan-pekerjaan kita nggak mau tahu. Yang penting happy. Gitu. Yang penting kelihatan lo harus bener-bener kelihatan so natural ya. Kelihatan happy-nya natural. Organik gitu senyumnya, nggak boleh dibuat-buat gitu. Tapi itu yang akhirnya membuat gue juga semangat untuk bekerja terus gitu. Karena buat gue setiap ketemu sama orang baru selalu ada cerita baru. Pasti. Ya, selalu ada cerita baru. Selalu ada akhirnya. Coba kalau lo Jill gitu, karena lo bertemu dengan orang-orang baru, apa hal baik yang lo temukan gitu dari itu? Yang pasti sih gini. Karena begitu kita ketemu sama mereka, aura kita tuh kan harus positif juga ya. Secara kan gue cengar-cengir mulu ya. Jadi mau gak mau, gimana caranya gue membuat satu kondisi itu suasana gak terlalu awkward, tapi gue harus... Tapi mereka ngerti bahwa poin gue ini adalah lebih ke positive way gitu. Benar. Kita suka asumsi soalnya kan. Misalnya tadi kita ngomongin, Jill lo zodiak apa Jill? Gue lupa Jill, kata dia Gemini kan. Kalau gue kan Aries nih ceritanya gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal zodiak nih emang Gemini kadang tuh obvious soal mimik wajah. Bener gak? Kalau lagi bete sebenarnya kamu ketahuan ya lagi bete ya? Ketahuan banget. Banget. Pernah gak ditanya orang kayak Jill lagi bete ya gitu? Pernah. Oh ya? Pernah. Jadi biasanya buat rekan pagi-pagi, kerja tuh. Iya pagi-pagi. Kenapa Jill kenceng banget? Di bagian mana saya kencang? Padahal kayak udah ditutup-tutupin gitu ya, tetap ketahuan. Iya, dan tetap harus nutupin banget. Kalau udah ke gap gitu biasanya lu jujur atau enggak? Enggak sih. Enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa. Biasa, salah lain. Cewek biasa kalau ditanya. Ada tuh soalnya, maksudnya gue sering menemukan kalau gue tipikal yang kadang gue bilang gitu kalau ya gue lagi bete lagi nih gitu. Tapi ada nih yang kayak enggak apa kok. Tapi tetap gini. Enggak apa-apa. Ya makin gak enak gitu. Itu ngeselin banget sih. Kenapa? Udah ditanya nih baik-baik. Iya udah ditanya baik-baik. Sedangkan energi tuh menular. Kebayang gak sih ketika kita tahu gitu ya bahwasanya apa yang keluar atau tercurah dari kita mau itu positif or negatif itu tuh pasti nular gitu. Jadi kadang tuh kita, maksudnya Jilly dan gue meskipun di bidang pekerjaan yang berbeda, itu salah satu tantangan yang paling menantang ya untuk selalu ya gimana kabarnya gitu. Padahal keluar dari ruangan kayak aduh bikin kesel gitu. Iya itu kerap terjadi, manusiawi, dan Jilly juga mengakui hal itu gitu. Menjaga mood kita sendiri gitu dengan cara yang terbaik. Belum lagi kadang tuh munculnya kan kalau kita sendiri tuh adalah faktornya nggak cuma dari diri sendiri, faktornya dari orang lain juga. Kita lagi ada masalah misalnya sama keluarga, kita masih ada masalah sama pasangan nih, let's say, itu sih hari itu tuh lengkap, gitu. Cuma bisa bilang ada pasti setiap orang pernah menemui hari-hari yang kayak gitu. Ketika kamu menghadapi hari yang I think this is not my day, itu biasanya apa? Ada ritual apa yang kamu lakuin gak sih sebelum akhirnya kamu harus tetap gitu? Banyak sih sebenarnya. Cuma kadang-kadang kalau misalnya ritual sih gue nggak terlalu gue nggak terlalu kayak harus minum kopi misalnya biar bikin fresh, atau minum susu coklat dan lain-lain. Pokoknya good food, good mood gitu ya. Gue ke toilet, terus gue cuma diem aja sebentar, duduk doang di toilet.
klosetnya dibuka nggak? Oh, detail. Gue tahu cuma duduk di dudukan kloset. Kalau gue biasanya bunyi kletek, ketahuan deh gue duduk di dudukan kloset gitu ya. Enggak. Jadi cuman mengambil waktu sebentar, Yes. napas ya, nenangin diri, lalu Keluar. yuk kita hadepin lagi Yes. gitu ya. Karena lebih tepatnya sih mau nggak mau. Ya kayak kita harus banget menghadapi apapun situasinya gitu. Nah kadang gitu mengekspresikan isi hati ada benarnya. Tapi kalau misalnya kita juga terlalu obvious, itu juga ada nggak baiknya, ya nggak sih? Yes. Kamu pasti atau gue atau lo mungkin gitu, lo pasti punya rekan kerja yang kalau moody itu ketahuan banget. Iya emang. Ada pasti. Lagi period time. Nah itu kalau lagi period ya mohon maaf ya, namanya juga perempuan gitu. Pengennya tuh minta maaf aja sama kondisi itu, karena itu hormon di dalam diri kita yang bikin kita tuh apa ya, gusar, gak nyaman, gerampi total. Marah-marah, ya. Belum lagi badan membengkak. Kalau kita kan sebelum itu udah bengkak, tapi tambah lagi gimana tuh? Tambah gerampi dong jadinya ya. Gue sih berharapnya di bagian tertentu ya. Iya, harusnya cuma bagian perut bawah ya. Kok ini kemana-mana ngakunya gue gitu. Nah, satu hal lagi yang akhirnya gue dapatkan, akhirnya gue nggak tahu ya, karena mungkin kerjaan gue atau gimana ya Jill. Karena gue sih, maksudnya dari dulu kan gue siaran, terus sekarang podcaster gitu, terus in between masih MC, ada nge-host juga. Buat gue tuh yang namanya apa ya? Membuat orang nyaman di deket gue itu tuh udah semacam udah kesetel di dalam diri gue, ya harus gimana dong kalau enggak ya gitu ya. Cuman itu nggak mudah Karena kamu kedengeran ngalamin banget. Iya ya, Iya kan? kedengeran banget. Gue kan suka dengerin siaran lo kan. Nih si Angga nih kayaknya lagi maksa nih lagi Pernah ada momennya siaran abis putus harus siaran, harus interview klien, harus interview bintang tamu, itu udah harus ada tombol switch on off-nya gitu. Tapi itu lagi balik lagi tadi kan, ketika mungkin itu sumbernya dari dalam perasaan, kita bisa coba kendaliin untuk kita berdua yang biasa mengendalikan perasaan kita. Tapi untuk yang faktornya tuh dari luar, alias tubuh kita yang nggak nyaman gitu, kayak misalnya tuh kalau lagi period kan kayaknya gue ngerasanya kenapa ya kok perutnya jadi lebih muncul gitu. Itu yang kadang akhirnya membuat tambahan pikiran. Iya kan? Yes. Since lucunya nih, kami berdua nih mungkin bisa dibilang punya kondisi fisik yang timpang begitu. Jili tuh di mana-mana tuh pasti bilangnya kecil banget. Iya. Iya gak sih? Kenapa ya? Padahal lucu ya. Kirain orang kayak gitu nggak pernah dibully. Enggak, ada dibully, juga ya. dibully. Coba apa gitu misalnya? Contoh misalnya waktu lagi mau meeting gitu kan. Dipikirnya siapa nih perempuan ya kan. Tiba-tiba duduk di atas Anak magang kali dia makanya, kira. dia kan, gue kan kayak sedih gitu ya kan. Kok gitu sih nyorang gitu. Itu obvious kelihatan tuh, kayak oke, gue akan buktiin kalau Zaman itu gue masih polos kan. Oh, oke. Jadi gue Terus? pucet gitu kan. Kenapa Mbak? Enggak ada datang masih nunggu orang nggak ada, atau misalnya bosmu datang enggak sih, gue sendiri di sini gitu. Oh gitu. Terus habis itu ditanyain umur gue berapa gitu kan. Terus baru deh ketahuan gitu ya. Itu juga terjadi di gue gitu. Kalau gue sebaliknya, let's say kayak kok nggak sesuai sama fotonya ya, gue pernah lo digituin. Serius? Iya ada banget. Cuma itu wajar, ternyata pas dipikir-pikir ya lu juga sih Kak gitu. Kadang cewek itu kan suka kebanyakan filter ya. Yes. Di saat itu titik balik gue bener-bener kalau foto tuh nggak mau pakai filter apa-apa lagi. Maksudnya kalau bukan filter ini ya, kalau Instastory mungkin masih ya udahlah gitu. Yes. Cuman kalau foto terus terlalu banyak diedit, pas ketemu akhirnya digituin orang, udah selesai. Gue nggak mau lagi kayak gitu. Jadi aduh kan sedih banget kan. iya gitu, itu kan akhirnya faktor yang disebabkan oleh tubuh kita sendiri. Tapi ada yang sebenarnya bisa bikin kita tuh nyaman gitu. Kayak misalnya nih, gue tuh kan kalau di rumah nih kebiasaan, karena since lagi pandemi gini kan gue kerja di rumah ya Jill gitu. Dulu tuh gue kemana-mana kalau misalnya pakai baju, gue tuh tipikal yang iya sih gue plus size, tapi gue pengen shape-nya tetap ada. Yes. Jadi kemana-mana tuh pasti pakai body shape gitu loh, kayak sesek sih gitu. Cuman biasanya itu lumayan membantu, kayak kan kebayang tuh sesek bagian perut ya. Pasti. Kenyang padahal sebenarnya enggak.
Jadi sebenarnya kalau dibuka gitu kan banyak ruang lowong di situ untuk bagian divisi batagor, divisi steak gitu. Jadi banyak sebenarnya. Tapi gue lagi-lagi mencoba menyempitkan ruang itu agar ya maksudnya diri gue lebih nyaman pakai bajunya. Karena boleh aja nih kita ibu-ibu ya pakai daster di rumah gitu. Itu kan membuat mood kita enak ya, kayak nyaman. Nih kayak gini nyaman, tapi tetap perhatiin juga lah gitu. Since pandemi akhirnya gue banyak banget beli berarti piyama to go. Adalah baju-baju rumah yang sebenarnya masih enak dilihat gitu kan. Ini juga, harus dong. Jili juga loh, gitu. Dia mah gak, saking rapinya nggak kelihatan kayak di rumah. Tapi ini baju rumah kamu ya. Kurang berantakan kayak rapi. Kurang kuncir asal gitu. Tapi itu yang akhirnya membuat aku tuh ngerasa, oh jadi bener ya Jill, kayak ketika kita ngomongin soal membuat orang lain nyaman, kita harus nyaman dulu sama diri sendiri. Pasti harus. Itu dulu. Kamu mengalami hal baik setelah kamu menerapkan hal itu di diri kamu gak sih? Kayak karena kamu berpenampilan nyaman, akhirnya kamu jadi gimana gitu? Confidence pasti. Confidence, iya. Jadi lebih pede. Itu. Kesannya gue cantik banget gitu. Parah. Padahal kita biasa aja ya Jul. Kita harus menyayangi diri kita dong. Iya, of course. Harus banget gitu. Self love penting banget. Parah, itu penting banget. Self love, self care gitu. Yes. Dengan ya itu maksudnya kalau emang kita cuman dasteran di rumah ya gitu, untuk kalau ya let's say kalau misalnya gue menyapa bu ibu di rumah gitu, atau mungkin teman-teman sejawat gitu yang emang seneng gitu pakai daster di rumah, at least tapi dalamannya juga dibenerin ya. Nggak cuman asal luarnya udah cakadut, dalamnya cakadut lagi gitu. Jangan. Kalau bisa ya kita coba deh tuh paling nggak underwear tetap terpasang dengan baik. Gue punya sahabat yang nggak bisa gue sebutin namanya. Dari dia gue belajar kalau luar dalam tuh harus matching. Oh iya. Gue setuju sih. Oh iya? Iya. Masa? Gue nggak bisa nanya nih ke Uli masalahnya. Hili ya. Dia ada jawaban tersendiri lah. Ini nggak usah lah off the record itu lah ya. Cuman iya lo setuju gitu? Gue setuju. Kalau cewek harus pakai underwear tuh yang matching gitu. Karena gini, once lu pakai underwear, tapi atasnya warnanya merah, bawahnya putih gitu. Aduh, bendera kali. Bendera di dalam hati ya kan. Gimana gitu loh. Kurang enak sih. Berkaca di depan. Bener depan kaca. Iya, soalnya kan kita mau gak mau kan kita ngaca tuh sendiri ya. Iya. Kita ngaca pasti sendiri. Ya kali lo ngaca ditemenin. Kalau ngaca cuman di kamar mandi sekolah sih iya ditemenin. Tapi kalau pagi-pagi lo habis mandi, habis lo bertatap dengan diri lo sendiri depan kaca, itu kan pasti gimana ya? Kalau nggak matching tuh kayak gimana ya? Gitu ya. Boleh cerita? Boleh dong, please cerita. Jadi laki gue kan udah buru-buru telat bangun ya, mesti berangkat ke kantor. Ambillah apa yang ada. Gitu. Terus laki gue kebangun tiba-tiba, terus dia bilang gini, sayang, kok bawahnya nggak nyambung? Oke, baiklah. Terus habis itu gue gini, ya udahlah nggak apa-apa udah telat, janganlah nanti kamu nggak pede loh. Ternyata benar. Iya. At that time enggak. Kan iya. Gak nyaman. Kayak padahal gak ada yang lihat ya. Kalau dipikir-pikir tuh gak ada yang lihat. Tapi entah kenapa gue adalah salah satu orang yang ketika gue pakai underwear, maksudnya pakaian dalam, terus buat gue kan pasti ada nih dari jejeran underwear yang lo punya, pasti ada yang paling nyaman, ya kan? Ada yang kayak masih kaku karena lo jarang pakai, ya kan? Masih kaku tuh baru beli. Terus kayak mau dipakai sayang, ya kan? Akhirnya yang nyaman lagi mulu. Nah, cuman akhirnya si nyaman lagi mulu beredel. Tapi nggak apa-apa yang nyaman aja. Nah, itu hari itu tuh ketika lo udah tahu sebenarnya yang paling nyaman underwear lo yang paling nyaman itu mulai beredel, kemudian lo tetap pakai, hari itu lo pasti nggak pede. Oke, itu kan? Sebenarnya ini serius ya. Apa coba? Itu prinsip ibu-ibu. Semakin longgar, semakin padahal nggak boleh ya. Inilah akibatnya nih. Nih contohnya nih ya. Semakin longgar, semakin nikmat ya kan. Iya benar-benar. Daster juga gitu. Semakin robek, semakin enak. Iya, karena maksudnya apalagi soal bra. Ini kita harus ngomong nih, karena ini adalah soal menyangkut banyak perempuan. Untuk laki-laki yang sudah punya pasangan yang sudah halal ya, ini harus ditekankan. Itu boleh banget saling mengingatkan, karena menurut gue si gunung kembar ya
Iya, itu juga butuh perawatan tersendiri. Harus banget. Kenapa gue ngobrol sama Jili? Karena Jili nih pertama kali pas gue inget Jil, kita tuh ketemu di mana ya? Way before gue siaran di sana di sini, gue tuh nge-MC. Maksudnya gue nge-MC juga kan, waktu gue siaran tuh gue nge-MC. Terus gue inget lu tuh di Wakol, iya kan? Jadi gue tuh apa-apa kalau nanya, Jil bener gak sih ini beranya ini gitu tuh sama dia gitu ceritanya. Since emang kalau kita ngomongin soal tidak menggunakan bra di rumah itu nyaman banget. Kalau menurut lo gimana Jil? Ini kan lo berapa lama ya di Wakol? Lama banget ya? 11 Kak. 11 tahun. Ya ampun, ibarat Kadek mah udah bikin ini ya, konser 1 dekade gitu. Udah bikin 3 kali sih gue. Sorry lo ya. Nah ini karena lo di Wakol nih Jil, gue pengen nanya beneran. Lo kan pasti melakukan berbagai riset kan di situ. Tentang segimana pentingnya perempuan menyangkut dengan ya pakaian dalam gitu. Kalau misalnya ibu gitu ya, halo ibu yang seneng banget di rumah nggak pakai bra gitu, itu iya nggak? Karena buat kita nyaman. Kalau menurut risetmu bagaimana Jil? Itu nggak boleh. Nggak boleh? Iya, gue langsung serius gitu. Tidur. Tidur juga tidak disarankan. Oh iya. Yes. Ini gue langsung formal nih, karena gue udah mulai emosi. Emosinya kenapa? Emosinya tuh karena gini. Memang sih di rumah tuh nyamannya adalah jadi diri sendiri. Tapi bukan berarti nggak pakai underwear. Bukan berarti nggak pakai bra. Bra mau dipakai yang modelnya sededel udah jelek pun, sebenarnya minimal tetap pakailah. Tapi gue juga nggak saranin ya. Jadi bra-bra yang memang sudah tidak layak, better diganti. Kalau nggak layak tuh gimana sih? Ininya gitu, patokannya lah gitu. Kayak misalnya di bagian yang paling gampang tuh di bagian strapnya tuh dia udah mulai keriting. Oh, langsung nih Wibu. Keriting semua katanya. Ngakak tuh si Uli. Keriting semua nih punya gue kebetulan. Karena cara nyucinya, kalau itu mah cara nyuci nggak sih? Nggak juga. Kalau misalnya gini, cara cucinya udah bener, tapi misalnya dia bra itu kan punya masa. Iya. Nah, lu tahu nggak masanya expirednya si bra? Berapa lama? Ada. Emang ada? Ada. Berapa lama? Sumpah gue deg-degan gini tapi gak bisa pegang kuping. Iya makanya. Ini gue masih ngutang jawaban ya. Oke. Jadi expired bra itu sejauh kondisi strap bra lu tuh udah mulai keriting, itu udah gak layak pakai. Oh gitu. Karena dia powernya udah gak ada. Oh, terus yang paling gampang, iya. Yang paling gampang itu di bagian cupnya tuh kan mulai suka ada kerutan-kerutan. Iya. Nah, itu disitulah harus lem biru. Iya. Lempar beli baru. Gila, anak 90-an banget nih. Lem biru. Makanya habis itu itulah yang membuat efek. Kayak misalnya kondisi kita di rumah tuh kan kayak males. Jadi mereka akhirnya pakai branya itu yang memang udah uzur gitu lah ya. Benar, jompo ya bra-branya nih ya. Nah itulah yang sebenarnya tidak disarankan. Jadi bra yang udah kondisinya kayak gitu tuh dia nggak bisa kasih kita full support. Nah apalagi nggak pakai bra di rumah. Ya apalagi banget sih. Bener sih. Kebayangkan gaya gravitasi tuh ke arah mana? Bawah. Aku paham nih, ke arah pengondoyan. iya paham. Oh jadi ya selama ini kalau misalnya bilang gue sih udah ibu-ibu udah kendor, nggak ada koma sebenarnya. Harusnya tuh kita bisa siasati itu ya. Harusnya keep gitu maintain. Nah eta gitu. Itu yang kadang banyak sebenarnya Jil, maksudnya kayak fakta-fakta tuh yang seputar wanita, lebih tepatnya jeroan-jeroan di dalamnya gitu, yang sebenarnya penting banget buat gue kita bahas gitu, karena banyak banget orang yang juga belum paham bahkan gimana sih cara cari bra yang baik misalnya. Tapi nanti aja dulu gitu, karena gue lebih penasaran sama ini Jil. Jadi kemarin tuh waktu sebelum Jili datang ke sini, kita kan sempat ngobrol dulu gitu ya, terus habis itu dia ngasih tau juga nih kebetulan ini dagangannya dia nih dari Wakol. Digelar nanti kita gelar. Terus kita bagiin aja buat pemirsa yang pingin tampil wah di depan pasangan ketika malam hari. Terus kata dia, kalau gue belum punya pasangan nggak apa-apa, buat diri sendiri. Iya dong. Ya? Iyalah, coba if you kalau katanya VV kemarin, if you look good, you feel good, gitu kan. Jadi nggak apa-apa banget lo pakai baju rumah tapi yang tetap cakep gitu. Ngomongin lagi soal
ketika gue sudah pakai ini, gue dapet nih, nah ini nih yang menarik nih, Wacoal Daily Shape. Jadi gue tuh tipikal yang tadi gue bilang sama lo, Jill, gue tuh senang banget pakai ketika gue keluar rumah, gue pakai itu si body shape itu gitu. Tapi gue sejujurnya sampai detik ini tuh masih belum menemukan yang tepat untuk gue, gitu Jill. Kayak gitu setiap nemu tuh duduk naik dia keriting ke atas gitu. Gue nggak tahu kok bisa sih, nggak tahu ya, karena kan pinggul gue gede Nyil. Ini kalau kayak gini gue merasa dijebak nih ya. enggak. Gue merasa dijebak. Karena kalau gue masalahnya gue salah milih sih udah pasti kayaknya ya gitu. Jadi emang ternyata tuh bahkan sesimpel body shape itu tuh ada aturan mainnya gitu ya. Mumpung emang Jill ini kerja di Wacoal gitu dan dia kayak udah ngelotok total soal daleman gitu. Jadi gue pengen banyak nanya sebenarnya. Tadi balik lagi ke ketika tadi kita bilang soal ya kalau misalnya kita nggak pakai bra kemudian menjadi masalah, sedangkan kita tahu gravitasi itu arahnya menurun, tidak gitu. ke atas ya. Tolong ya. Udah melotot nih mata kecuali lu ngadi-ngadi lu sumpel ya, itu bisa tuh ke atas, tapi ya hanya sementara gitu. Efek lebih panjangnya tuh apa, Jill? Efek lebih panjangnya sudah pasti dia semakin gitu deh. Ngunui. Karena gue nggak bisa bilang gitu. Kalau misalnya apalagi kalau gue tuh kan agak worry ya sebenarnya sama main itu kan. Betul. Karena apa gitu, kan punya gue mini total gitu. Iya, kita boleh tos tuh. Kita boleh beda size tapi kita soal perminian itu sama gitu. Nah, kalau misalnya kayak tipikal gue yang payudaranya nggak terlalu besar lah, let's say misalnya gitu. Nah, itu kan dia semakin mengarah ke samping. Iya, benar. Coba lu bayangkan pada saat kita tidur. Oh, iya. Apa yang terjadi? Waduh, semakin kosong. Bener, iya. Oh gitu. Jadi kalau tadi lu bilang pemilihan bra itu kenapa ketika keriting sudah harus goodbye my friend, adalah karena dia nggak ada, tadi lu sempat bilang nggak ada powernya lagi. Yes. Karena powernya itu untuk apa? Coba boleh untuk dijelaskan? Support. Nah itu. Jadi ternyata si gunung kembar tuh butuh support, pemirsa ya. Nggak cuman gue butuh support system untuk anak gue, tapi untuk sumber di mana anak-anak gue hidup alias dari tempat keluarnya ASI tersebut ya, itu juga butuh disupport ternyata. Gitu ya. Nah, kalau si Wacoal Daily Shape ini kan yang waktu lo kirim di WA tuh ya, macem-macem banget nih Ci jualannya Ci. Gue bilang, waduh ini ada apaan aja nih kebetulan. Jadi nah ini nih, gue sorry banget, gue harus buka lapak sedikit ya gitu. Gue harus buka dagangan. Ini dagangan banget nih gitu, macem-macem banget. Jadi gue tuh kalau beli gitu ya, kalau beli itu ada bentuk-bentuk yang setiap gue lihat gimana ya, makainya nih pas occasion apa gitu kan. Nah ini kayak misalnya ini gitu. Ada macam-macam kan Jill bentuknya. Coba boleh diceritain gak sih? Oke, gue ceritain dulu filosofinya gini. Boleh. Pada dasarnya Wacoal itu sebenarnya untuk develop body shaping. Itu dia ada 3 tipe. Satu yang modelnya satu yang modelnya soft. Ada juga yang medium, ada juga yang hard. Masing-masing tuh punya levelnya sendiri. Nah, kalau misalnya yang daily shape ini dia medium. Medium itu artinya dia bisa dipakai lebih dari 6 jam. Oh, ada durasinya bahkan. Jadi kelamaan juga nggak boleh dong ya? Nggak boleh. Oh gitu. Karena gini, fungsinya body shaping itu kan adalah untuk membentuk shape badannya kita kan. Rapi-rapiin badan. Nah, kalau misalnya dirasa pingin pakainya lebih dari 8 jam, pilihlah yang soft. Tapi kalau daily shape ini kan dia memang medium. Tapi materialnya sudah kita bikin sedemikian rupa dan akhirnya adem total. Ini bisa dipakai all day long. That's good. Ini yang kayaknya gue butuhin ya gitu. Mengingat tetelan mulai mencuat kemana-mana gitu ya. Harus dirapi-rapiin biar kita ingat pada bentuk semula yang semestinya gitu. Sorry ini kita bukannya begini-begini ya. Cuman ini emang harus ditunjukin bahwasanya ini kalau terlihat nanti mungkin Arya bisa nge-shoot lebih dekat. Arya buat ilmu pengetahuan yang baik ya gitu. Buat calon istri buat calon istri kan denger-denger nih katanya gitu. Ini nih bahannya sama sekali gue gak pernah nyangka ada bahan seadem ini untuk kalau ibu-ibu zaman dulu nyebutnya apa coba? Korset. Long torso. Yang mana sih yang long torso sebenarnya? Long torso tuh yang ini. Oh, coba kasih tahu deh, Jill. Long torso tuh yang ada cup di bagian atas. Jadi lu jangan asal nyebut long torso padahal lu nggak tahu yang mana ya. Makanya. Gitu. Nah, si daily shape ini tuh dia kan ada 7. Makanya tadi gue bilang
setiap cewek tuh mereka tuh kan punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Ini gue nggak dagang banget tiap badan tuh beda. Iya. Jadi harus disesuaikan. Once misalnya kita butuhnya cuma di part tertentu, ya berarti pilihnya yang part tertentu. Pilihnya yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Iya, misalnya coba ini kan dari berbagai Wacoal Body Shape ini kan artinya ada kebutuhan-kebutuhan kan gitu. Misalnya nih gitu, aku mau pakai dress yang rada ketat dan itu membentuk tubuh. Nah itu yang mana tuh pakainya? Ini kayak kuis kita jadinya ya. Makanya. Ini lu kasih gue tebak-tebakan Iya dong. Mau ngetes ya. Untuk apa 11 tahun kerja di Wacoal? Pakainya yang disebut sebagai full body suit seperti ini. That's the full body suit. Iya, jadi sampai paha tuh ke covernya. Tapi dia menopang gunung kembar juga. Pasti. Jadi nih kadang-kadang yang kita nggak tahu. Pada saat misalnya pakai si body suit ini, tipe beranya tuh harus seperti apa sih yang dipakai? Ada lagi aturannya, kita harus kudu berilmu nih sama Jili ya kalau begitu. Iya. Tadi soalnya aku sempat di awal ini sebelum kita mulai ngobrol di sini gitu, kamu sempat bilang kalau ini ibu-ibu nih kadang suka ngadi-ngadi di rumah pakai sport bra biar nyaman, bener nggak? Padahal itu enggak ya sebenarnya ya. No, itu udah big no. Sport bra itu sebenarnya sudah dialokasikan untuk occasion tertentu. Dan itu benar-benar untuk sport. Ya sport, iya. Karena maksudnya kan gerakan kita apa beda-beda kan, lagi. Soalnya mereka kadang suka males kan. Jadi males ngaitin, jadi maulah. Oh gitu, asalnya. Iya, aku jadi tahu. Jadi ini ada ilmu yang lagi gitu ketika kita mau menggunakan, maksudnya ini adalah rangkaian dari Wacoal Body Shape. Ada juga nih disediain ya emang untuk kebutuhan pakai dress. Tapi misalnya untuk hari-hari deh, untuk daily use, kalau menurut kamu yang mana? Kalau daily use bisa pakai yang modelnya seperti ini. Bisa, karena ini dia cuman model seperti ini. Hanya untuk ini ya, ngebentuk perut lah gitu. Iya, ini disebutnya high waist shape pants. High waist shape pants. Oke. Nah, ini nih. Kalau misalnya yang model seperti ini, kalau pakai rok span ya. Iya. Benar. Nah, ini favorit banget. Karena memang hampir semua perempuan ya, termasuk gue. Iya. Gue tuh very insecure sama masa. Yes. Ya gimana saya yang ada kalau kita berdiri nih, ketahuan ada yang nggak dikancingin. Makanya dari kita duduk aja. Gitu ya. Masa sih kok heran deh gue sama orang-orang yang badannya kayaknya menurut gue udah biasa aja, nggak kenapa-napa, tapi masih insecure bagian mananya, Jill? Bagian perut. Gue mah cuman kita ngelus dada, kalau ngelus perut tadi kira isi lagi kan. Amin dong. Oh ntar dulu, nggak gue jangan dulu, kalau gue doain tenang gitu. Oh jadi itu. Nah kalau lo daily berarti lo menggunakan lebih gua sering pakai yang ini. Gitu. Iya. Terus kalau ini kan cuma atas doang. Itu chef vest namanya. Apa? Chef vest. Jadi gini, makanya coba. Kadang-kadang kan buat ibu-ibu tuh yang milih produk body shaping tuh mereka tuh kan bener-bener suka nggak ngerti kan. Iya. Harus pilih yang modelnya seperti apa. Betul. Terus habis itu size-nya harus gimana. Benar. Nah jeleknya mereka tuh kadang-kadang suka terlalu overconfidence. Oke. Akhirnya memilih karena gini, mereka kan punya ekspektasi yang luar biasa. Gue mau pilih size yang lebih kecil. Oh, biar makin metetet gitunya. Karena gue siap dengan itu. Iya. Ternyata alhasil dia ngelinting, lemaknya kemana-mana. Nah, malah mencuatkan lemak yang harusnya tidak mencuat ya kan? Kayak harusnya tuh misalnya let's say jadinya gini, karena keriting dia jadi gitu kan? Karena dia naik ke atas. Gitu, jadi itu salah size. Jadi body shaping itu very sensitive. Iya benar. Jadi kita nggak bisa samain misalnya size bajunya kita deh. Biasanya gue pakai M nih. Nah kalau misalnya koleksi body shaping itu kan size-nya ada M, L, double L. Sebagian ya. Kayak contoh yang ini. Iya. Kalau misalnya di sini kita pakainya yang size-nya 64. 64 itu M. 64 tuh M, yes. Oke. 64 itu dihitung itu tapi dari mana? untuk sizingnya untuk body shape aja kan? Iya. Itu kan, oke. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari size waist-nya kita. Oh gitu, di lingkar waist-nya. Yes, di lingkar waist-nya. Aha, oke.
baik. Jadi dari situ akhirnya kita bisa menentukan yang mana yang paling tepat untuk menutup insecurity kita. Begitu ya kira-kira. Karena itu emang sih, maksudnya cewek tuh udah bagian perut gitu. Bagian perut tuh udah pasti deh yang namanya perempuan tuh mau yang kata udah perasaan lu udah kurus deh gitu. Tapi bagian perut tuh selalu menjadi highlight ya. Selalu gitu. Jadi ini produk yang menurut gue si Wacoal Body Shape ini bisa mengatasi insecurity kita gitu sebagai perempuan yang emang ya begitulah kita ya, sudah kodratnya dituntut untuk berpenampilan enak di mata ya. Padahal sebenarnya kan lebih penting juga dari dalamnya juga kalian nyaman. Nah kalau dari dalemannya aja udah nyaman, kan nanti outputnya kita juga jadi lebih pede. Pasti, gitu ya Jill. Pasti. Itu kuncinya gitu. Apa yang bikin Wacoal Body Shape ini nih berbeda dan bisa dibilang lu coba deh pakai pasti nyaman. Iya. Apa, ini Jill? tadi gue baru kan mau kepikiran kan. Lu harus coba. Ini beneran, pasti. lu harus coba. Iya dong. Kenapa? Karena gini, biasanya body shaping itu kan dia membuat kita tuh lebih pressing, lebih sesak. Tapi sebenarnya itu ada good point. Iya. Karena itu akan membantu postur badan tuh jadi lebih tegap. Iya. Contoh, setuju. kita kan dari tadi duduknya bungkuk kan. Iya, ini udah nggak ada arah bahkan kalau gue. Untuk kamera Udah di mana kemana-mana ya. Udah blabur. Ya. Nah, kalau misalnya menggunakan si body shaping atau si Wacoal Daily Shape ini, postur kita pasti akan lebih tegap. Karena apa? Once kita bungkuk, ini tuh kejepit di sini. Sakit banget Jill rasanya Jill, gue pernah Jill. Sakit banget. Makanya. Kayak kecubit jadinya kayak kan. kecubit. Iya. That's why dia memaksa kita untuk duduknya lebih tegap. Iya benar, Gitu. benar sih. Aku jadi kangen deh pakai body shape udah setahun nggak pakai. Nah di rumah doang. Itu satu poin ya. Terus, nah kenapa sih body shaping itu harus dipakai dengan jam-jam tertentu? Karena kan 6 jam tadi ada yang 6 jam gitu. Nah, body shaping yang lain itu tuh bahkan ada yang dia lebih keras. Kayak contoh yang Wacoal yang versinya hard punya, itu dia harus 4 jam doang. Kenapa? Aduh, karena kayak kan Cinderella ya. Iya, dia kan ada tulang. Betul. Dan materialnya tuh tidak bisa ditarik seperti ini. Lebih kenceng dia ya. Ini kan banyak elastis banget gitu. Nah, itulah yang membuat kita tuh jadi sesak. Gitu. Kalau ini kan bisa dipakai seharian nih. Karena bahannya adem banget. Nggak ada tulang tapi ngaruh nggak? Ngaruh. Jadi model seperti ini aja bisa ngurangin size waistnya kita itu berkurang 14 cm. Can you imagine that? 14 Jill. Serius. Pemirsa 14 cm. Lumayan buat nipu-nipu gebetan mah ya. Kayaknya pas gerang kecil nih gitu. Pas udah nikahin kenapa melebar 14 cm? Tapi ini gue buktikan. Soalnya gue buktikan. Lo pakai cara itu untuk memicu membohongi ya. Membohongi. Menipu suami gue. Akhirnya dia kepincut gara-gara ini ya. Ngasih sumpelan yang lain sih gue. Terus. Nah, terus selain itu, apa yang bikin gak sesek pada saat seharian pakai si Daily Shape ini? Itu karena di bagian nih tengahnya, jadi kelihatannya ini ada material khusus. Iya, nih beda nih. Ya, ini bukan karena kurang ya bahannya. Enggak, bukan tambelan, jangan sedih. Jadi ini tuh materialnya dia menggunakan yang disebut sebagai Triskin fabric atau ion fabric. Oke, Triskin fabric. Yes, dan ion fabric. Ion fabric. Tujuannya adalah dia membantu peredaran darahnya kita. Nah, biasanya kalau misalnya kita pakai produk body shaping yang bagian sesak itu kan perut. Iya banget. Nah, begitu pakai produk si Daily Shape dengan material seperti ini, lu bisa bernafas dengan bebas. Wow. Udelku akan bahagia. Bener gak sih? Kita selama ini gak mikirin loh kebahagiaan udel kita ya. Maksudnya karena kita maunya sempurna, akhirnya organ-organ kita paksa bersatu semua kan. Kayak sesek banget. Padahal dia udah meronta-ronta ya. Parah. Meronta namun kita tetap tidak peduli. Tapi ini obrolan yang sangat menarik sih. Aku berharap ada lagi sih obrolan yang jauh lebih detail lagi gitu. Nanti ya. Nanti gue ceritain yang lain lagi ya. Iya dong please. Karena ini baru perkara ibaratnya body shaping yang kayak kita pakai di dalam nih. Padahal sebenarnya di dalam tuh masih ada bra, masih ada panty ya kan, masih banyak gitu. Tapi paling gak gue hari ini menemukan banyak pelajaran bahwasannya aduh kayaknya gue harus bebenah lagi nih gitu. Jeroan-jeroan di dalam harus kita ganti gitu. Karena underwear yang tepat itu akan membuat diri kita jauh lebih nyaman. Otomatis percaya diri. Otomatis lagi tingkat insecurities kita juga akan berkurang. Dan itu akhirnya akan membuat kita bisa berekspresi sesuai dengan isi hati. Bener ya Jill? Kita ketemu lagi nanti untuk ngobrol-ngobrol yang lain bersama dengan Jili Amin gitu ya.
Amin. Jill, ada yang mau kamu sampaikan gak sih terakhir sebelum kita udahan nih gitu, ngobrolin soal banyak kayak dari tadi kita udah ngobrol banyak hal loh sebenarnya gitu. Silahkan Jill, ada yang mau kamu bilang? Oke, jadi gue cuma kasih tips buat teman-teman di luar sana. Jangan takut untuk bukan jangan takut, tapi jangan menilai underwear itu barang mahal. Karena yang kalian beli itu adalah kualitas. Jadi jangan selalu bilang wakol tuh mahal sebenarnya. Gue nggak sanggup lah, dompet nggak cukup. Tapi yang kalian beli itu adalah kualitas. Investasi juga gak sih buat diri kita sendiri gitu, ketika kita tuh ya ibaratnya dari dalam fisik kita juga udah nyaman, kita keluar juga udah gak mikirin apa-apa. Jadi kita pikirin tinggal mood kita aja gitu kan ya. Thank you so much ya Jill for being with me today di Cerita Bibu. Aku happy banget. Semoga ini tertular juga ke kalian, positive vibe yang Jilly bawa hari ini sih, selalu senyum ya. Dan semoga untuk lo yang mungkin selama ini lagi menyiasati gimana ya biar isi hati itu sesuai sama ekspresi, coba dipikirkan dulu di dalamnya sudah sesuai dan sudah memberikan solusi atau belum untuk kepedean diri lu sendiri gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan satu persatu, gak masalah satu persatu semuanya perlahan-lahan. Tapi semoga nanti dengan ilmu-ilmu yang kita share ini teman-teman bisa membuat pergerakan dari dalam menuju keluar ya. Thank you so much. Bye-bye. Bye.